Puji Tuhan, haleluya. Malam ini kita jumpa lagi dalam renungan malam kita bersama. Tetapi bagaimana kita melakukannya? Karena itu sebelum kita melanjutkan, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan malam ini kami boleh ada lagi bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu itulah yang akan menuntun kami. Untuk kami boleh selalu ada dalam perkenanan-Mu. Kita mampukan kami dalam urapan-Mu mengerti dan mau melakukan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Untuk kami boleh menikmati segala berkat yang Kau sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, urapi kami semua, baik hamba-Mu yang ada di sini, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing bersama dengan keluarganya. Di dalam nama Yesus, kami akan menikmati firman Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan kita, karena kita masih diberi kesempatan untuk ada dan kita mendengarkan lagi firman Tuhan. Di sini kita harus memperhatikan bagaimana sikap kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita hari-hari ini. Baik dalam ibadah kita maupun dalam kita mendengarkan renungan malam yang ada dalam waktu-waktu ini. Firman Allah katakan dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25 dituliskan demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi disinilah kita harus perhatikan bagaimana sikap kita dalam kita mengikuti baik ibadah-ibadah kita yang kita jalankan di rumah atau kita mendengarkan renungan malam yang hari-hari ini kita bisa terima. Ya. Jadi untuk itu kita harus perhatikan. Dikatakan di sini, biarlah itu kita lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi di sini pentingnya untuk kita perhatikan hal ini. Artinya sikap kita tidak boleh seenaknya. Jadi kita harus betul-betul perhatikan supaya kita bisa melakukan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Karena dikatakan dari Tuhan kita akan menerima upah dari apa yang kita lakukan. Ya. Dan dikatakan juga barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi ini harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita harus menanggung kesalahan-kesalahan yang berat karena kita tidak melakukannya dalam keseriusan kita. Penulis suratan Ibrani juga menuliskan hal ini. Di dalam Ibrani pasal 12, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga.
ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Perhatikan ayat 28 ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi di dalam suratan Ibrani ini kita dapat lebih jelas lagi menangkap apa yang harus kita lakukan dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rohani kita selama pandemi COVID-19 ini. Supaya jangan kita akan mendapatkan hukuman. Karena dikatakan ngeri sekali kalau kita sampai jatuh ke tangan yang demikian. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Hari-hari ini memang kita mungkin dalam kebebasan kita. Tidak seperti kita di rumah ibadah dengan cara-caranya. Tapi di rumah mungkin kita bisa lebih santai. Tapi hal-hal seperti jangan sampai kita didapati tidak hormat lagi dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah kita. Sebab itulah ini satu hal yang harus kita ingatkan. Saya ingat sekali dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Di dalam dia dikatakan mencari seorang istri untuk anaknya. Dalam Kejadian 24 dituliskan demikian. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Jadi di sini kalau kita perhatikan, Abraham pesan dengan baik kepada hambanya untuk mencarikan istri bagi Ishak anaknya itu. Dan dengan jelas dikatakan supaya kamu jangan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Jadi Abraham pesan baik-baik bagaimana Eliezer, hambanya yang dikatakan yang paling tua di rumahnya itu, yang sudah mengikuti Abraham, untuk memperhatikan hal ini. Dan kita bersyukur, kita lihat di sini, penurutan Eliezer, hambanya Abraham ini, untuk melaksanakan pesan yang disampaikan oleh tuannya. Nah, tadi kita sudah mendengar, kita ini hamba Tuhan. Kita mendapat pesan dari Tuhan, bagaimana kita harus melakukan ibadah-ibadah kita. Dan disinilah kalau kita perhatikan, kalau saudara baca Kejadian pasal 24, bagaimana Eliezer, hambanya yang diutus untuk mencari istri bagi Ishak anaknya, dia melakukannya dengan teliti. Sebab itu Abraham katakan, kita angkat sumpah. Jadi, perhatikan hal ini. Jangan kita sampai salah bertindak. Kita anggap remeh soal-soal yang demikian. Allah berjanji untuk memberikan yang indah buat kita. Karena itulah kita harus mempersiapkan diri kita. Hari-hari ini memang kita dapat beribadah secara online. Kita ada di rumah, tetapi yang penting di sini adalah bagaimana sikap kita. Karena kita suka mendengar, karena kita beribadah di rumah, kita lalu lakukannya dengan seenaknya. Mungkin sambil makan kuaci,
atau duduk-duduk dengan santai, pakaian juga kita pakai dengan seadanya saja. Nah, inilah yang dikatakan dalam Ibrani 12 tadi. Kita harus perhatikan. Jangan sampai sikap-sikap kita yang mengabaikan hormat kita kepada Tuhan menjadi penghukuman buat kita. Sebab itu di sini jelas firman Allah ingatkan kepada kita. Dan kalau kita baca selanjutnya dalam Kejadian 24 ini, Eliezer, hambanya itu melakukan dengan teliti. Dan kita perhatikan, apa yang dilakukan Eliezer sangat berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan membukakan jalan. Sehingga dari pesan-pesan, apa yang dia minta, Tuhan nyatakan. Haleluya. Itulah yang kita rindukan. Saat kita melakukan dengan benar, maka Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan yang indah untuk kita dapat menikmati segala berkat Tuhan. Dan kalau saudara baca selanjutnya dalam Kejadian 24 ini, dikatakan Eliezer berhasil dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan inilah yang saya rindukan juga. Sebagai hamba Tuhan, saya rindukan jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini berada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk melakukan ibadahnya. Mari kita lakukan, dikatakan dengan hormat, dengan takut kepada Tuhan. Jangan sampai kita mendapat penghukuman karena kita mengabaikan cara-cara ibadah kita yang kita sudah lakukan selama ini. Masih ada kesempatan. Kita tidak tahu sampai berapa lama kita masih dengan acara-acara seperti ini. Tapi hal itu jangan sampai membuat kita menganggap sebagai hal yang biasa. Lalu kita mulai santai dalam melakukan ibadah kita. Saya hanya berdoa, Tuhan tolong kita semua. Supaya pengertian yang dari Tuhan akan kita terima. Sehingga saat-saat kita melakukan ibadah kita, kepala keluarga boleh mengajak segenap keluarganya dengan baik. Duduk dengan baik dalam ibadah kita. Mengikuti apa yang sudah disampaikan. Yang disampaikan oleh pelayan Tuhan yang menyampaikan kebenaran itu. Sehingga dikatakan kita menerima upah yang indah pada waktunya. Jadi sebagai hamba Tuhan memperhatikan hal ini. Biarlah kita masing-masing dalam melakukan kegiatan-kegiatan rohani kita di rumah kita. Lakukanlah itu dengan hormat dan dengan takut akan Tuhan. Karena dari dialah saudara dan kita semua akan menerima upah yang Tuhan janjikan. Tuhan memberkati kita semua supaya kita lebih bijak lagi dalam menjalani ibadah-ibadah kita di hari-hari ini. Supaya berkat Tuhan yang besar, yang indah, yang mulia itu boleh menjadi bagian saudara. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus. Firman-Mu sudah kami dengar. Karena itu mampukan kami di dalam hari-hari kami, di mana kami melakukan ibadah-ibadah kami, yang selama ini sudah dijalankan Tuhan, secara online Tuhan. Baik saat kami mendengarkan firman Tuhan, baik saat kami memuji Tuhan, kami mau melakukan dengan hormat, dengan rasa takut kepada Tuhan. Karena kami tahu semuanya Engkau lihat dan Engkau perhatikan. Itu mampukan kami semua menjadi orang-orang yang selalu takut kepadamu dan tahu melakukan kebenaran-Mu seperti yang Kau inginkan. Sehingga janji-janji yang indah, berkat-berkat Tuhan, boleh kami nikmati di dalam hari-hari kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kuatkan dan teguhkan hati kami saat-saat keadaan-keadaan yang mungkin membuat kami jadi bosan, yang membuat kami jadi lelah, supaya kami tetap dapat bertahan di dalamnya. Dan di dalam segala sesuatu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami semua dapat melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang percaya kita berkata, Amin.
Tuhan memberkati. Selamat malam. Gerejaku adalah rumahku.